Selamat datang di Desa Pager Gunung. Desa yang tenang, hangat, dan penuh cerita. Menjadi rumah kami selama KKN di Pangandaran. Perkenalkan, aku Nantaya dari Manajemen FEB UGM. Di sini, kami akan mengajak Sobat FEB untuk merasakan langsung seperti apa sih kehidupan di Desa Pager Gunung. Dari kebersamaan warganya, aktivitas sehari-hari, sampai cerita-cerita kecil yang bikin KKN kami jadi lebih bermakna. Yuk kita mulai ceritanya. Halo Sobat FEB, kenalin aku Adika selaku Kormanit dari KKN Selayang Pangandaran 2025 di Desa Pager Gunung. Dan aku Maudi, orang Sunda yang katanya paling ceria di tim. Yang paling banyak nyelamatin momen-momen kita selama KKN. Iya dong, harus ada yang ngeramein gitu. Nah, Maudi, dari cerita KKN kita ini kan banyak yang seru-seru. Tapi sebenarnya kalau boleh jujur, pas di awal itu aku banyak gugupnya, banyak takutnya. Kira-kira bakal diterima sama warga apa enggak ya kita ini? Gugup ya, padahal kamu Kormanit ya? Ya justru itu ya, karena Kormanit jadi bebannya yang paling banyak. Iya. Tapi syukurnya dari awal itu warga benar-benar nyambut kita, ajak kita makan, ajak kita ngobrol, itu bikin kita jadi lebih enjoy juga dengan warga di sana. Iya, kamu baru sampai juga waktu itu langsung disuruh makan ya? Iya, langsung disuruh makan. Mereka bilangnya gimana kalau bahasa Sunda itu? Kadia, tong sien. Artinya apa itu? Artinya kesini jangan malu-malu gitu. Iya. Nah itu adalah awal-awal. Tapi kemudian ada banyak juga cerita-cerita lain keseharian dari interaksi kita sama warga. Gimana tuh, Iya. Mbak? Nah itu juga ya salah satu yang paling aku suka. Jadi waktu interaksi sama warga gitu. Jadi yang pertama itu mulai dari anak-anak yang nyapa kita waktu Sering di dipanggilin jalan ya, gitu. KKN, Iya kayak kan? gitu. Terus juga sampai ada bapak-bapak yang ngajakin kita ngopi gitu sambil bahas ekonomi desa gitu. Sampai ibu-ibu yang ngajakin cerita-cerita Iya, gitu ya. benar-benar. Nah, dari banyak kejadian-kejadian slice of life itu, ada juga tuh momen kalau kita lagi masak, nyiapin buat makan sehari-hari, Benar-benar. terus ibu-ibunya nyamperin ke rumah, masak apa hari ini, gitu. Iya, terus kita jawabnya sambil pura-pura inget tuh resepnya apa. Iya, padahal apa aja dimasak ya Iya. selama KKN itu. Nah, ada momen-momen besar juga selama KKN. Kebetulan kita ngelewatin peringatan Hari Besar Islam, atau Muharraman nyebutnya. Iya. Nah, kamu masih ingat momen itu? Ma? Ah, inget banget itu yang kita tiba-tiba disuruh jadi juri lomba kan. Ya, jadi juri lomba buat anak-anak tuh, pada berbagai macam lomba-lomba keislaman ya. Jujur itu ke-pressure banget, karena kita baru datang udah dikasih tanggung jawab yang cukup besar gitu. Iya, benar-benar. Tapi itu seru banget sih di situ. Soalnya di situ semua warganya kumpul, terus juga rame, kita ketawa bareng-bareng gitu kan. Di situ benar-benar momen yang bikin kita tuh ngerasa kalau ini loh Indonesia tuh kayak gini. Iya, bener banget tuh. Itu yang happy-happynya, yang suka-sukanya. Nah, kalau kira-kira hal-hal yang susah atau yang jadi hambatan sama KKN, apa Mak, kalau menurut Nah kamu? itu bener sih. Jadi waktu kita di sana tuh nggak semuanya mulus ya. Nggak semuanya mulus, karena jauh dari Bener. kota, kalau mau belanja ke bawah tuh lama, terus sinyal internet juga kadang jelek ya, Mot ya? Iya benar. Tapi dari situ kita makin deket gitu ya. Makin dekat, karena jarang lihat HP, jadi lebih banyak interaksi sesama kita, sama warga di sana juga, ngurangi screen time banget sih. Iya benar. Koneksi manusia lebih stabil ya daripada koneksi internet. Oke, itu di crop tuh, jadi quote TikTok. Iya, 50 hari itu kerasa cepet banget ya, Mot ya? Waktu awal tuh sebenarnya ketakutannya, wah ini kayaknya bakal lama, kira-kira enjoy di sini apa enggak. Ternyata ninggalin kesan yang benar-benar mendalam sih. Iya benar. Jadi kayak setiap harinya tuh punya arti, punya makna gitu kan. Hal-hal yang kita lakuin, hal-hal kecil yang kita lakuin ternyata berdampak buat mereka. Ya, berdampak buat kita juga, karena kita Benar sama-sama belajar dengan Benar. warga yang ada di sana. Mungkin kalau mau ngasih pesan buat warga Desa Pager Gunung nih, terima kasih banyak karena udah ngasih kami kesempatan buat KKN di sana. Makasih udah menyambut kita dengan hangat dan mau untuk belajar bareng selama 50 hari kemarin. Iya, jadi KKN nggak hanya ngasih tempat tinggal, tapi juga pelajaran hidup buat kita. Iya, kita jadi sadar kalau KKN ini bahkan
dengan hal-hal yang kecil, tapi kebaikan kecil itu bisa ngasih makna besar buat orang lain. Iya, langkah kecil arti besar untuk Indonesia. Yang paling berkesan pas KKN ngapain? Warnai. Terus apa lagi? Bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Karena kakak ngajar di sini kita happy, terus di KPA juga pada seneng gitu. Main bola sama roket. Yaitu kalau kita belajar kita selalu semangat. Pesan buat KKN apa? Terima kasih. Semoga di perjalanan nanti selamat sampai tujuannya. Semoga sehat selalu, lancar terus, dapat going. Amin. Terus semoga bisa kembali lagi ke SD Pagar Gunung. Semoga panjang umur, sehat selalu, dan menjadi anak yang sukses. Amin. Semoga bisa balik deh. Semoga kesini lagi. Semoga sehat selalu. Sehat selalu. Baik rezekinya. Banyak rezekinya. Baik duitnya. Banyak ceweknya. Di desa ini, kami belajar banyak hal, mendengar lebih banyak, dan menghargai hal-hal kecil yang sering terlupa. Setiap senyum, setiap cerita, dan setiap kebersamaan di sini akan selalu jadi bagian dari perjalanan kami ke depannya. Menjelajah negeri bukan cuma soal pergi ke tempat baru. Tapi soal tumbuh bareng orang-orang sederhana yang luar biasa. Terima kasih Pagar Gunung. Sampai ketemu lagi di cerita selanjutnya.